video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayat ikhwan wal akhwat, saya bina nabda'u darsana wa naftatihu ulumana wa dirasatana wa durusana fi hadhihi laylah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Baik, Ustaz, ya, afwan ya Ibu Ustaz. Sabarin. Boleh nak tanya Ustaz. Boleh, Ibu, Dalam silakan. surah Az-Zukhruf Ya. ayat 46, ayat 49. Alamak, saya tak ada Al-Quran ni pula. Tapi ayatnya mana? Az-Zukhruf ayat 49. Ayat 49. Betul. Okey. Ya, sebentar saya cari. Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Ayat 49. Okey. Ya. Ayat 49. Az-Zukhruf ayat 49. Oke, terus bagaimana Ibu? Kalau misal kata dibaca misal kata Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu ya ayyuhas sahiru, kan Ustaz? Ya ayyuhas sahiru. Tapi kalau misal kata tak cukup nafas lah, misal kata diberhentikan dekat ayyuh ataupun ayyuha Ustaz kat situ. Bagaimana? Bacanya ayuh. Ya ayyuh, nak diwakafkan. Ya ayyuh ataupun ya ayyuha. Nah, saya tuliskan ya. Dalam mushaf kita bisa lihat penulisan ayat ini seperti ini. Wa qalu ya ayyuha. Begitu kan? As-sahir. Ud'u lana rabbaka dan seterusnya. Nah, yang Ibu saudara tanyakan, ini ya ayyuha ini, seandainya kita habis napas pada kata ya ayyuha, lantas bacanya ya ayyuh atau ya ayyuha. Gitu kan maksud Ibu saudara ya? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ketahuilah, ya ayyuha ini artinya apa? Wahai kan? Hai. Nah, ini sesungguhnya semula penulisannya adalah ya ayyuha sebagaimana biasa. Okey. Ya ayyuha. Ayyuha ini hanya adalah hak litanbih. Litanbih untuk peringatan ya. Artinya untuk memberikan peringatan agar orang yang dipanggilnya itu segera memberikan perhatian kepada orang yang akan berbicara. Ya ayyuha. Jadi awalnya hanya panjang. Nah, tetapi ini dalam penulisan mushaf ini, untuk ayat ini, kita temukan alifnya dibuang. Gitu. Nah, sehingga karena dibuang, maka kita tidak lihat kan di sini hanya panjangnya. Jadi ya ayyuha saja kan? Ya. Lalu bagaimana cara bacanya ketika kita berhenti pada kata ya ayyuha? Apakah bacanya ya ayyuha atau ya ayyuh gitu ya? Ya ini tapi mungkin
sebagai apa ya? Sebagai eh, apa namanya? Kemungkinan saja sebagai kemungkinan. Sebab kalau kita mulai bacanya dari waqalu, sebetulnya nafas kita masih cukup panjang kan? Ya. Waqalu ya ayyuhas sahir. Hmm. Setidaknya sampai as-sahir ya. Cuman andaikan terjadi, boleh jadi ada di antara kita bahasanya itu dari sebelumnya, misalnya ayat sebelumnya itu berbunyi gini. Wa khadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuh, begitu ya. Misalnya disambung ayatnya begitu, misal. Tapi hanya kemungkinan. Nah, jika demikian bagaimanakah cara baca ya ayyuha ini? Apakah boleh kita bacanya ya ayyuh meskipun kita tahu awalnya adalah ya ayyuha ada alifnya. Nah, sekarang seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat dalam surat eh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini liya'buduni, ini semula adalah liya'buduni. Tapi huruf ya-nya dibuang. Kita temukan di mushaf-mushaf tidak akan kita temukan ada huruf ya. Yang mutakalim tidak ada. Ini yang dipakai, yang dibawa. Nah, ketika kita wakaf, bagaimana bacanya? Illa liya'budun atau illa liya'buduni. Ya budun. Ya, budun kan? Ya. Meskipun kita tahu ini aslinya adalah liya'buduni. Harusnya ininya dibaca dan panjang. Liya'buduni. Tetapi karena tertulisnya di sini tidak ada huruf ya, maka ketika wakaf, maka bacanya tidak dibaca huruf ya, tapi malah dibacanya mad arid lisukun kan? Ya. Ya. Mad arid lisukun kan? Gitu kan? Ya Iya. budun. Sama dengan ayat terakhir surat Al-Kafirun. Lakum dinukum, Waliyadin. lakum dinukum waliyadin. Waliyadini ini asalnya adalah dini. Ya. Ketika kita wakaf, apakah bacanya waliyadini atau waliyadin? Din. Waliyadin apa bacanya? Mad adil disukun juga kan? Ya. Ya. Jadi karena penulisannya tidak ada yang mutakalimnya dibuang, maka din yang budun dibaca panjang. Mad adil disukun. Ya. Nah, berarti kalau begitu kasus ya ayuha bagaimana? Nah, karena yang tertulisnya tidak ada alif pemanjang, ya ketika wakaf nanti ya ayuh. Meskipun kita tahu aslinya adalah ya ayuha panjang. Begitu. Tetapi ini saya bilang juga tadi ini adalah kemungkinan. Kemungkinan. Baca ini tentu saja orang kalau baca sebab baru mulai sehingga masih cukup banyak nafas untuk bisa melanjutkan pada kata berikutnya. Hanya kalau misalnya terjadi kita berhenti pada kata ya ayuha, maka bacanya ya ayuha atau ya ayuh saja. Nah, menurut yang saya pahami, kita bisa analogikan kepada lakum dinukum waliyadin, juga liya'budun, maka ini pun sama. Termasuk juga nanti dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu ayat berapa? Surat keberapa? Surat Al-Insan. Sebentar ya, mohon maaf sebentar minta waktu. Surat Al-Insan. Nah, ini ada dalam surat Al-Insan ini ada sebuah kata yang dibacanya panjang. Sebentar dulu saya cari takut salah. Pemulkan kabiro salsabila kabiro zanjabila. Nah, qawarir. Coba ayat 15, ayat 15. Ayat 15. Kalau berarti kawarira ke Ustaz? Wariro. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Wariro. Wakwabin kanat qawarira. Wakwabin kanat Kawarira. Wariro. qawariro setelah ro ada alif tidak di situ? Ada? Ada alif. Ada alif ya? Ada. Ada alif kan? Mm-mm. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu,
ini qawarir ini adalah jamak taksir dari kata qarurotun, artinya botol-botol, atau di situ mananya apa, kaca ya. Qarurotun. Kaca. Nah, jamannya adalah qawarir. Nah, ketika dijamakan ini tidak boleh ada alif sebenarnya. Sehingga bahasanya harusnya begini. Kanas qawarir. Sehingga kalau kita baca wakof, ini harusnya bacanya adalah wakwa bin kanas qawarir. Mad aril sukun. Hmm. Seharusnya begitu. Karena qawariro ini bukan maaf, karena qawariro itu sesungguhnya tidak boleh ada alif. Ini jamak taksir sebagaimana asatiza, talamiza, mafatiha, masobiha. Tidak ada alif setelah huruf terakhirnya. Tetapi kita lihat di mushaf, ini qawariro setelah ro terakhir ada alif, ya kan? Iya. Nah, karena yang tertulis ada alif, bagaimana kita bacanya biasanya? Qawariro. Qawariro. Mana mad? Macam Iwad. mat iwat. Oh, Mat iwat. iwat. Mad iwad kan? Ya. Mad iwad. Maka bacanya waqwa bin kanas qawariro. Nah, tapi nanti ketika berikutnya qawariro min fiddatin. Qawariro. Qawariro. Meskipun ada alif tapi tidak boleh dibaca panjang sebab ini jamak taksir. Mm-mm. Makanya di atas alif ada bulatan apa ya? Bulat. Bulatan kecil. Hmm. Qawariro min fiddatin. Nah, tidak dibaca panjang justru ketika disambung. Qawariro. Qawariro min fiddatin daruha taqdiro. Gitu. Tapi kalau berhenti wakaf, qawarironya dibaca panjang. Macam. Ya. Nah, kesimpulannya kita melihat apa yang tertulis dalam mushaf. Karena yang tertulisnya ada alif panjang, maka kita baca panjang ketika wakaf. Terus liak budun. Seharusnya liak buduni, tetapi karena tidak ada ya dalam mushaf, maka ya-nya tidak dibaca. Maka pertanyaan Ibu Sawaria tentang ya ayuha, karena haknya tidak ada alif dalam mushaf, Ayuh. maka seandainya kita putus nafas atau apa berhenti, maka kita baca wa qalu ya Ayuh. ayuh begitu. Itu sebagai gambaran analisa ya. Analisa menggunakan pendekatan analogi kepada ayat-ayat yang lain. Begitu bisa ya. Tapi itu tak menukar makna kan? Macam ni tadi qawariro jadi qawarir. Itu pasal Tidak mengubah makna, tidak jamak mengubah makna. taksir kan? Tidak Sama mengubah makna. sama juga dengan ya ayuh Ustaz, tak menukar makna. Tapi atas alasan apa ya? Mungkin Ustaz tahu ke sebab apa ke Ustaz? Ya itu Di hanya buku ini. penulisan mushaf aja Bu, yang saya Oh, tahu. okey okey. Penulisan Boleh. mushaf menurut Rasem Usmani. Okey. Kasih Ustaz. Kalau andai kata ada alif tu kita berhenti ayyuha ya, macam tu. Iya, kalau ada alif berarti ya ayyuha panjang. Jadi macam qawariro. Oh ya ayyuha. Mereka berkata wahai. Gitu. Nah, Hmm. dalam penulisan mushaf Usmani itu kita temukan ya ada beberapa kata penulisannya yang berbeda ya. Seperti as-sholatu kan kita sudah pernah sampaikan ya. Ada yang begini, As-salatu. ada yang begini kan. Tuh. As-salata. Mananya sama tidak? Sama. Sama. Hanya beda penulisan. Yang di atas ini nomor 1 gunakan wawu, yang nomor 2 di bawahnya gunakan alif setelah lam. Tapi mananya sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, dah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja barangkali pelajaran kita malam hari ini. Baik, ala minkum hada wa darsuna fi hadhil laila wa nataman liqa fil usbil qadim. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dalam tutur kata maupun dalam yang lain-lainnya. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran jazilan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar
bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.